Lihat sebelah kanan kiri Bapak Ibu Saudara, berikan salam, katakan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati setiap kita. Haleluya. Saya percaya siang hari ini kita semua bersuka cita, katakan amin. Amin. Siap memuji Tuhan? Siap bersorak bagi Tuhan? Siap. Katakan amin. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Mari bersama-sama bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan namamu Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur, come on, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan namamu Tuhan. Sama-sama angkat kedua tangan Bapak Ibu Saudara, kemana? Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Sekali lagi sama-sama, segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan namamu Tuhan. Haleluya. Sama-sama lambaikan tangan, kamu. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Sama-sama tepuk tangan di atas kepala, kawan. Soraklah, haleluya. Hey, soraklah, haleluya. 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 Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Sama-sama bertepuk tangan, sorakan, hey. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk siang hari ini Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hidup kami. Kami persembahkan seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari katakan, Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Oh, Kaulah Bapakku yang baik,
tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Terima kasih Tuhan, Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku, ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Mari angkat pujian ini lebih sungguh lagi Bapak Ibu Saudara. Oh, Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Oh, Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Mari buka kedua tanganmu Bapak Ibu Saudara. Kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku, ku percaya padamu. Kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku, ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Mari jemaat Tuhan saja angkat pujian lebih sungguh. Kaulah Tuhan, ini kami pagi ini. Terima kasih Bapa. Mari bersama-sama. Haleluya. Kasih-Mu bagai embun yang turun setiap hari, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku, ku percaya padamu. Kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku, ku percaya padamu, Bapa yang baik. Bukalah kedua tanganmu Bapak Ibu Saudara. Kasih-Mu bagai embun yang turun setiap hari, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku, ku percaya pada kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku, ku percaya padamu, Kau Bapa
Mari buka kedua tangan kita, biar musik saja Bapak Ibu Saudara. Mari bukalah kedua tangan setiap kita. Tuhan, ini kami umat-Mu. Siang hari ini kami tidak datang dengan tangan yang hampa ya Tuhan. Kami persembahkan seluruh kehidupan kami sebagai persembahan yang kudus, persembahan yang hidup, persembahan yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Oh, ralabakaya maralabaya haleluya. Kami sembah Tuhan. Oh, betapa kami mengasihi-Mu, betapa kami mencintai-Mu ya Tuhan. Kasih setia-Mu selalu baru setiap pagi. Tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap hari ya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sembah ya, angkatlah suara-Mu, mari bersyukur. Engkau yang hari-hari ini letih, engkau yang lelah, engkau yang dalam pergumulan, mari angkat tangan-Mu, angkat suara. Katakan, Bapa Engkau baik. Mari naikkan syukur. Oh, terima kasih. Kami bersyukur, Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Kasih-Mu bagai embun, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya. Mari lebih sungguh Bapak Ibu Saudara. Oh, kasih-Mu bagai embun yang setiap pagi selalu bersyukur. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu, ku percaya padamu, ku percaya padamu. Kau Bapa yang baik. Mari nikmati Tuhan Bapak Ibu Saudara. Terima kasih buat kesetiaan-Mu, terima kasih buat cinta-Mu Tuhan. Ini kami umat-Mu, ini kami hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Oh, ralaba-laba-laba kaya
membebaskan setiap yang terbelenggu ya Tuhan. Engkau yang membebaskan setiap umat-Mu yang terperangkap dengan rutinitas penyembahan. Biar siang hari ini kami lepaskan roh kami menyembah-Mu dalam kekudusan, dalam keagungan, dalam kemuliaan. Rasakan hadiratnya, nikmati kuasanya. Haleluya, haleluya. Oh ya Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God, and altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God, and altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I never know how much it costs to see my sin upon that cross. I never know how much it costs to see my sin upon. I never know, I never know how much it costs to see my sin upon. I never know, I never know how much it costs to see my sin upon that cross. Bapak Ibu Saudara, angkatlah kedua tangan. Here I am to serve thee, here I am to serve thee, here I am to say that you're my God, altogether worthy, altogether worthy, altogether worthy. Mari jemaat Tuhan saja. Here I am to worship, here I am to sing it.
am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're mine. Kita sambut firman Tuhan di tempat. All together lovely, all together lovely, all together wonderful to be. Mari kita sama-sama menikmati hadirat Tuhan. Tuhan sedang berbicara kepada kita masing-masing pada hari ini. Mari kita nyanyikan lagu Lebih Baik Satu Hari di Pelataran. Lebih baik Satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat Bapa, terima kasih Tuhan. Kami sungguh menikmati hadirat-Mu di tempat ini. Biarlah kami bisa menikmati anugerah-Mu Tuhan setiap saat dalam kehidupan kami. Menikmati kebaikan-Mu Tuhan. Engkau sungguh sangat baik. Terima kasih buat hadirat-Mu yang luar biasa, yang menjamah hati kami. Sebenarnya hamba-Mu tidak perlu lagi berkhotbah, karena Engkau sudah menjamah hati kami semua.
Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Kau yang berbicara kepada kami semua. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Shalom. Saya udah gak mau khotbah ini tadi Pak. Aduh, udah enak kali saya. Sebenarnya kita gak butuh lagi khotbah, sebenarnya kita hanya butuh Tuhan kok. Makanya di perjanjian baru di kitab Ibrani, kita gak perlu ajarkan orang untuk mengenal Tuhan. Mereka semua, tua muda, akan mengenal Tuhan. Jadi kita hanya bisa saling konfirmasi, kita bisa ya. Saudara diberkati, amin. Saya pribadi berkati Tuhan sekali Pak, yang penyembahan ini. Udah lama saya nggak mau khotbah waktu khotbah. Biasanya kan, karena saya pengkhotbah, saya suka khotbah. Jadi cuman kali ini saya pengen nggak khotbah, pengen menikmati Tuhan aja saya pikir. Amin. Tapi harus khotbah, karena untuk itu saya di sini katanya. Kalau penyembahan sudah adanya kami Pak katanya. Oke, coba kita lihat Kejadian pasal 1 saudara. Saya agak menyimpang sedikit, gak apa-apa Pak ya, dari yang tadi sebelum ini. Kejadian 1 ayat 1. Saya bacakan bagi kita semua. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, ada masalah saudara. Jadi jangan pikir Tuhan tak pernah menghadapi masalah. Tuhan juga hadapi masalah waktu dia menciptakan langit dan bumi. Ayat yang kedua, dikatakan demikian, bumi belum berbentuk dan kosong. Kan mirip ini kan? Kita bercermin, wajah tak berbentuk. Dompet kosong. Masa depan gelap. Saudara pernah gak ketemu orang, gimana kabarmu? Tahu gelap. Mirip-mirip saudara. Amin. Kemudian gelap gulita menutupi samudera raya. Dan di mana roh Allah? Di situ. Ngapain? Melayang-layang di atas permukaan air. Amin. Tapi waktu ada masalah itu saudara, Allah Bapa dan Roh Kudus tidak saling menyalahkan. Kenapa kerjaanmu hanya melayang-layang katanya. Terus Roh Kudus bilang kepada Allah Bapa, terus kok menciptakan langit bumi kok masih belum berbentuk katanya. Kan udah repot itu saudara. Amin. Jadi apa yang dilakukan Tuhan? Roh Allah. Ada dua hal yang Tuhan beri kepada kita setelah kita menerima Yesus. Yang pertama adalah Roh Kudusnya. Amin. Roh Kudusnya diberikan kepada kita. Kemudian yang kedua apa? Ini. Firman-Nya. Sehingga di Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-8 katanya, firman itu dekat kepadamu. Yakni di dalam mulutmu, di dalam hatimu dan di dalam mulutmu. Kata Rasul Paulus, itulah firman iman yang kami beritakan. Amin. Tuhan kasih kita modal yang sama. Sama seperti waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi. Sehingga waktu terjadi tak berbentuk kosong gelap gulita, apa yang Tuhan lakukan? Roh Allah di situ loh. Tapi roh Allah tidak bisa berbuat apa-apa sampai ayat yang ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu apa? Jadi. Amin. Lalu Allah melihat bahwa terang itu baik. Ada amin. Kita selalu lihat dulu yang baik baru bilang baik. Tuhan enggak. Waktu dia lihat kosong gelap gulita, Tuhan katakan jadilah terang. Amin. Setelah Tuhan ngomonglah, Tuhan lihat itu jadi baik. Ada amin. Makanya Yesus pernah ngomong begini. Engkau perkatakan kepada gunung itu untuk pindah. Maka apa yang kau katakan itu, maka gunung itu akan pindah sesuai dengan apa yang kau
katakan. Tahu apa yang terjadi? Waktu saya nggak ada kerjaan, saudara, belum nikah dan masih muda, saya teringat ayat ini. Terus saya jalan-jalan di Batam, ada satu tempat, ada bukit. Karena nggak ada kerjaan, pendeta yang tak ada kerjaan, saya mulai ngomong ke bukit itu. Kalau memangnya firman Tuhan ini benar, saya bilang gitu sama Tuhan. Saya perkatakan, bukit ini pindah dalam nama Yesus. Kan gak ada kerjaan, ngerti kan? Apalagi urusan kita mindahkan bukit. Tahu apa yang terjadi Bapak Ibu? 3 bulan kemudian saya ke tempat yang sama, pindah bukit itu. Tahu gimana caranya? Tiba-tiba developer datang. Diratakan bukit itu, jadi perumahan. Bukan urusan saya gimana caranya Tuhan ratakan bukit itu. Baru saya tahu yang Yesus omongkan, perkatakan kepada gunung itu pindah, pindah dia. Amin. Kitab Amsal mengatakan demikian. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka, bilang suka menggemakannya, akan memakan buah yang digemakannya. Amin. Waktu Tuhan bilang kepada Abraham, engkau akan menjadi bapa banyak bangsa. Apa yang respon Abraham? Siapa yang ketawa duluan? Kalau saudara baca Alkitab baik-baik, Abraham ketawa duluan. Belakangan si itu datang lagi kunjungan Tuhan, baru Sarah ketawa. Amin. Akhirnya apa yang terjadi? Tuhan ganti nama Abraham. Dari Abram menjadi apa? Abraham. Apa artinya Abraham? Bapak banyak bangsa. Belum punya anak. Terpaksa Abraham harus sepakat dengan Tuhan. Sarah harus sepakat dengan Tuhan. Bapak ibu bisa bayangkan, mereka sudah tua. Kan yang tahu dirubah namanya kan Abraham, Sarah sama Tuhan. Nggak ada kok potong lembu, potong babi, potong yang lain. Nggak ada acara itu. Hanya mereka dengan Tuhan yang tahu. Amin. Bayangkan udah dirubah begitu. Bayangkanlah pembantu-pembantunya. Kau dengar nggak bapak itu? Kenapa? Masa ibu itu bilang bapak banyak bangsa, anaknya tak ada. Lagi begini. Udah stres mereka. Mereka pengen anak, nggak ada anak, makanya udah stres. Amin. Makanya Tuhan harus ganti nama Abraham. Karena Tuhan tidak bisa bekerja tanpa firman. Amin. Langit bumi tetap tak berbentuk, tetap kosong, tetap gulap gulita, sampai Tuhan ngomong. Saudara ingat gak waktu Yesus membangkitkan Lazarus? Ada amin. Waktu Yesus datang laporan dari Marta, dari murid-muridnya. Saudaramu yang kau kasih itu sakit keras. Saudara ingat cerita itu? Nanti Bapak Ibu baca baik-baik. Itu ada dalam Alkitab, yang gak ada waktu kita lihat itu. Percayalah, ada di Alkitab. Dan waktu Tuhan dengar itu, Alkitab sendiri mengatakan, Yesus sengaja lambat-lambat. Bayangkan. Setelah itu apa? Mati kan Lazarus. Marta nangis. Pas Maria ngomong, Yesus nangis. Tapi tangisan Yesus tidak membangkitkan Lazarus. Saya ulangi sekali lagi. Tangisan Yesus tidak membangkitkan Lazarus. Setelah itu Yesus ke kuburan itu 4 hari saudara. Kenapa harus 4 hari? Karena ada kepercayaan. Kalau orang mati 3 hari, rohnya masih di sekitar situ. 4 hari entah kemana rohnya. Kemanapun rohnya, Yesus gak peduli. Masuk lagi kau. Gitu. Lazarus bangkit. Amin. Roh Lazarus yang entah lagi di mana, terpaksa datang. Siap bos. Amin. Kemudian saudara ingat waktu Yesus diterpa badai.
sama murid-muridnya kan? Yesus ngapain? Jadi saudara, seringkali hal yang paling rohani yang bisa kita lakukan, tidur. Karena kadang kita doa bukan karena kita percaya, karena khawatir. Tuhan, besok makan gimana Tuhan? Doa juga itu. Tapi doa kekhawatiran. Amin. Sehingga si Lazarus ini saudara, kok Lazarus sih tadi apa? Badai. Badai. Udah mulai lapar saya. Karena nggak dimakan kue yang di itu. Pas berdiri, hadirat Tuhan membuat lapar. Pantesan. Langsung cari makan yang siapa itu ya. Oke, siapa namanya itu? Badai itu. Tidur kan? Apa yang murid-murid lakukan? Air mulai masuk, semua yang dikerjakan murid itu normal. Air masuk semua dikerjakan. Cuman lupa yang mereka ngomong, yang mereka lupa kerjakan. Mereka lupa ngomong. Tapi lihat Yesus, tidur komandan ini. Dimarahin. Yesus, kau nggak pedulinya sama kami. Kenapa kau tidur? Apa kata Yesus? Yesus nggak ngomong dulu sama murid-muridnya. Dilihatnya badai. Badai, berhenti. Ini siapa kata murid-muridnya? Terus Yesus marahin muridnya. Kau memang kurang imanmu katanya. Amin. Tapi kan Pak susah percaya. Gimana di waktu Yesus ngomong perkatakan kepada gunung itu akan pindah. Nanti saudara lihat baik-baik. 3 kali Yesus ngomong perkatakan. Hanya 1 kali Yesus ngomong apa? Percaya. Ada amin. Jadi intinya perkataan itu sangat penting. Sehingga dikatakan hidup dan mati dikuasai oleh siapa suka mengemakannya akan memakan buah yang digemakannya. Amin. Tuhan punya masalah dan cara Tuhan menyelesaikan masalah adalah dengan firman-Nya. Saya nggak tahu lah, saya pernah nyanyikan lagu ini. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Waktu saya nyanyikan lagu itu, Tuhan bilang stop dulu. Saya kaget. Maksudmu Tuhan? Saya sudah berfirman sejak 2000 tahun yang lalu. Sekarang giliranmu berfirman. Saya tanya dasar ayatnya sama Tuhan. Mana dasar ayatnya Tuhan? Roma 10 ayat 8. Coba kita lihat. Saya ulangi lagi. Roma 10 ayat yang ke-8. Dikatakan apa? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sudah kutaruh firmanku. Firman di sini dalam bahasa aslinya adalah rema. Rema itu adalah firman yang sama diucapkan. Amin. Jadi waktu saudara sakit, saudara katakan, aku sudah disembuhkan Tuhan. Amin. Waktu dompet saudara kosong, saudara katakan, aku terima kelimpahan daripada Tuhan. Saya tadi waktu istirahat cerita sama Pak Gembala di tempat ini, saya pernah khotbah di jemaat kami. Saya nggak tahu kenapa saya khotbah itu. Saya bilang, kalian duduk mungkin ada yang punya usaha bisnis kerja, kan kalian lagi rest nih, nggak istirahat. Tapi waktu kalian dengarkan firman ini, harapkan miliaran masuk ke rekening kalian. Saya nggak tahu kenapa ngomong gitu. 3 bulan kemudian atau 2 bulan saya lupa. Tiba-tiba masuk ke rekening pelayanan kami 1,5 miliar. Bendahara gak pernah terima uang sebanyak ini tahun 2000-an. Bendahara sampai tanya, untung yang telepon bukan Bang Toyib. Yang telepon Bank BNI. Bu, ada masuk uang segini bu. Saking gak percayanya bendahara kami, bilangnya, coba dulu hitung nolnya Pak. Jangan-jangan salah hitung. Pihak bank bilang, Bu, kerjaan kami orang bank ngitung nol itu Bu. Karena ibu tak terbiasa terima uang sebanyak ini, ya makanya ibu ragu-ragu. Udah masuk uangnya. Saya bilang sama bendahara, Pak ini, nolnya ada angkanya gak di depan? Ya kan kalau nolnya 12, tak ada angkanya di depan kan sama aja. Untuk apa kita ngitung nol?
Ada Pak, saya nggak pernah ke bank untuk urusan pelayanan udah ada. Saya bilang, saya ikut ke bank. Saya pengen lihat mujizat Tuhan itu dengan mata kepala saya sendiri. Saya lihat di rekening itu 1,5 M. Nggak tahu siapa yang ngirim. Itu lebih mengerikan. Siapa? 3 hari kemudian saya teringat seseorang. Nggak pernah ketemu, saya pun nggak kenal. Saya email. Ada uang masuk ini, apakah engkau yang ngirim? Oh iya, kami lupa. Kita kan kalau kirim pulsa ke orang tua, udah terima belum? 100.000, udah terima belum? Gitu. Dia ngirim 1,5 M, lupa dia. Terus gimana ini? Oh pakai aja untuk pelayanan. Boleh enggak? Saya kan pengen ngucapin terima kasih. Boleh enggak saya ketemu? Enggak mau. Boleh enggak saya ke kantor kamu? Enggak mau. Jadi sampai detik ini saya enggak tahu siapa orangnya. Amin. Enggak apa-apa lah, enggak ketemu. Yang penting uangnya masuk. Ini kita sudah ketemu, sudah jabat tangan. Tak ada yang masuk. Amin. Ada lagi pengalaman waktu saya mahasiswa. Ini lucu. Tuhan. Dulu saya miskin saudara. Saya dulu dikenal cowok romantis. Saya pikir kenapa nggak ada pacar. Kalau saya pelayanan aja mahasiswa. Saya dulu di Unpad Bandung. Kenapa romantis? Saya udah merasa GR kan. Tahu artinya romantis? Rombongan makan gratis. Kemana ada makan gratis kami di situ. Dapat uang dari orang tua 100.000 per bulan. Enggak, pokoknya mahasiswa kere lah. Tapi suatu hari saya punya keinginan. Ini bicara omongan. Tuhan, aku pengen kali beli PC, komputer dulu. Second, imanku baru second kemarin itu, waktu di situ. Perlu gak cerita? Ya, iman second saya. Second Tuhan, harganya 1,5 juta. Tahu apa yang Tuhan buat? Tiba-tiba masuk ke rekening saya 1,5 juta. Saya tanya orang tua saya, kami gak mungkin ngirim sebanyak itu. 100.000 per bulan aja sanggup. Saya tanya om saya lagi yang suka ngirim 100.000 per bulan. Om ada kirim? Gak ada. Aku tak sesayang itunya sama kau katanya. Aduh Tuhan Yesus. Tahu apa yang terjadi setelah saya tanya bang? Orang salah kirim ke rekening saya. Disitulah saya mulai belajar, Tuhan bilang hati-hati kau ngomong. Karena apa yang kau omongkan bisa kujadikan katanya. Amin. Kalau segala kuasa di sorga dan di bumi sudah ada dalam tangan Yesus. Dan Yesus bersama Bapak Ibu. Apa yang dia gak bisa lakukan dalam hidup kita. Amin. Sehingga saya nekat sekalian. 1,5 juta aja Tuhan itu. Nekat aku. Tuhan bawa aku keliling dunia. Saya bilang. Tuhan bawalah. Amin. Makin nekat lagi. Saya mau ke Amerika Tuhan. Tuhan bawa, Tuhan kasih lagi visanya. Setelah itu saya bilang, Tuhan, aku pengen jadi menteri. Itu udah mulai gila kan? Amin. Karena saudara tahu apa yang terjadi pada hari raya Pantekosta. Coba kita lihat. Kita ini kan orang-orang Pantekosta ini. Di Kisah Para Rasul, sebentar lagi selesai ya. Walaupun tadi Pak Gembala bilang bisa juga agak lebih dikit Pak gitu. Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Ya. Ayat 1. Ketika tiba hari Pantekosta, bilang Pentakosta. Semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Nah, ini kan.
Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka apa? Apa? Lidah-lidah, amin. Waktu hari raya Pentakosta tidak dibuat Tuhan, maka murid-muridnya menjadi Hulk. Ototnya semakin besar. Enggak, Pentakosta itu pengurapannya di lidah. Bahasa roh itu lidah. Amin. Jadi waktu hari raya Pentakosta itu, itulah Tuhan kasih kuasa di lidah itu. Whatever you say is done. Apapun yang kita bilang jadi. Ini sebelum ke sini, 2 hari sebelum ke sini, saya lucu. Saya pikir kami punya alat tensi di rumah. Saya sama staf saya. Ada nggak alat tensi kita ya? Kayaknya ada loh. Tak ada. Oh Pak, tak ada Pak. Oh, lu ada kayaknya? Oh nggak ada Pak. Sehari kemudian, ini sederhana, tapi ini Tuhan kerja. Tiba-tiba ada teman orang Singapura. Dikasihnya lah istri saya itu mesin tensi mahal. Tiba-tiba istri saya bilang, iya Pak ya. Papa baru ngomong kemarin, pengen alat tensi. Tiba-tiba Tuhan kasih katanya. Amin. Kalau apa yang kau omongkan jadi, apa yang kau omongkan? Amin. Sehingga saudara, lidah-lidah seperti apa? Nyala api. Amin. Kemudian dikatakan bertebaran dari hinggap pada mereka masing-masing. Setelah itu apa? Penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Jadi tanda-tanda orang yang penuh dengan Roh Kudus apa? Omongan. Amin. Mereka memang berbahasa roh pada waktu itu. Tapi apa isi bahasa rohnya itu? Oke, ini isinya. Lalu mereka mulai dengan bahasa lain kan? Ini isinya. Ayat yang sebentar ya. Kok jadi hilang di Alkitab? Perasaan ada kemarin. Ayat ke-11 saya potong ya. Ayat 11. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta, orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri kan? Tentang apa? Perbuatan besar yang dilakukan siapa? Allah. Amin. Orang yang kepenuhan roh adalah ini isinya, bahasa roh ini intinya. Menceritakan perbuatan yang besar dari Allah. Amin. Mana lebih hebat daripada penyakit kanker? Tuhan atau kanker? Tuhan. Termasuk kantong kering. Termasuk kantong kering. Jadi suatu ada seorang pendeta di Batam. Bukan gereja kami. Tiba-tiba dia dengar, Pak, gara-gara Bapak ngomong bicara perbuatan Tuhan yang besar, perbuatan Tuhan yang besar. Tahu apa doa saya Pak? Katanya. Ini gara-gara Bapak katanya. Apa Pak? Saya bilang. Aku doa di masa COVID. Saya nggak mau berhemat Pak katanya. Pendeta ini kurus sekali. Jadi kupikir kayaknya ada masalah keuangan Pak. Kurus banget. Tapi dia bilang, ada pendeta lain bilang, saya pengen berhemat di masa COVID. Karena masalah COVID. Saya bilang saya nggak mau Pak katanya. Saya bilang Tuhan akan berkati aku di masa COVID. Kelimpahan. Amin. Dia alami apa yang saya alami. Masuk ke rekening dia 85 juta. Berapa bulan tak tahu dia. Terus kenapa Bapak bisa tahu? Dia mau kirim yang kedua Pak, nggak masuk uangnya. Cuman yang kedua nggak dikasih tahu ke saya. Nggak ada lagi perpuluhan ke kita. Pantesan dia suka traktirin. Biasanya saya traktirin, dia sekarang aku yang traktirin Pak katanya. Amin. Terus istrinya bilang di depan saya, iya Pak, cuman ada satu yang belum dia berani ngomong Pak. Apa? Keliling dunia seperti Bapak. Aku sudah bertobat. Aku pengen ikut mereka ke Amerika katanya. Amin. Saudara,
bukan seberapa hebat saudara dan saya, seberapa hebat Bapa kita itu. Gak apa-apa lah, ini live ya, dan ini kenyataan. Saudara tahu Pak Jokowi, Pak Presiden, anak-anaknya, khususnya anak yang pertama, selalu bilang, aku gak mau terjun di politik seperti Bapak. Aku pengusaha, Bapak Ibu. Tapi saya percaya, kenapa dia berubah? Sejak bapaknya jadi presiden, tiap hari dia harus dikawal pas pampres. Dia mulai sadar, aku bukan lagi anak Pak Jokowi. I am the son of the President of Republic of Indonesia. Dan gara-gara itu, pikirannya mulai berubah. Amin. Akhirnya apa? Dia jadi wali kota. Itulah artinya pertobatan di Roma 12 ayat 2. Perubahan pola pikir, metanoia. Waktu saudara sadar saudara anak raja di atas segala raja, maka omongan kita berubah. Amin. Apa yang kita omongkan ini biasa saja. Karena bagi dia dapat melakukan jauh lebih banyak. Saudara minta 1 miliar, Tuhan kasih berapa triliun. Amin. Kenapa itu Tuhan kerjakan? Karena dia sangat mengasihi kita. Tadi pagi kita bilang, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu cuma-cuma? Amin. Kenapa? Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Ayat yang terakhir, 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9. Inilah identitas kita Bapak Ibu Saudara. Kalau bisa ditayangkan. Ayat yang ke-9. Ini ayat 10. Oke. Dikatakan demikian, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Amin. Saudara dan saya bangsa terpilih, imamat yang rajani. Di perjanjian lama ada imam yang tak raja. Dipisah. Rajanya Daud, imamnya berbeda. Nabinya berbeda. Tapi kita imamat yang rajani. Bangsa yang kudus. Amin. Umat kepunyaan Allah sendiri. Kalau umat kepunyaan Allah, Tuhan yang bertanggung jawab. Kalau handphone kita, masa tiba-tiba handphone kita low baterai, tiba-tiba dia ngomong sendiri. Aku low baterai, tolong colokkan ke situ. Kalau itu terjadi, kita bisa tinggalkan handphone kita itu. Ada rohnya di situ. Amin. Kita kepunyaan Dia, Tuhan yang bertanggung jawab pada hidup kita. Supaya apa? Ini persis dengan perkataan Pantekosta. Supaya kamu memberitakan apa? Perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Yang telah memegang keluar dari kegelapan kepada apa? Terangnya yang ajaib. Jadi saudara, mulai saat ini harapkan saudara menikmati terang. Tidak hanya terang. Ajaib. Yang paling terakhir kesaksian misionaris kami. Suatu hari kami kirim misionaris. Dia gak punya uang untuk kayak komsel seperti itu. Gak ada uang lagi untuk. Tiba-tiba setiap dia jalan. Ada 1.000 rupiah. Jalan 1.000. Sampai uang itu cukup bolak-balik. Dia naik angkot. Pergi ke rumah homselnya, balik lagi ke rumahnya. Amin. Kelihatannya kecil, tapi Tuhan yang sediakan. Jadi saudara, jangan pernah batasi Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Dia. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Kami bersyukur, kami bisa menikmati Engkau Tuhan. Kami bisa menikmati kebaikan-Mu Tuhan. Dan biarlah sesuai dengan firman ini Tuhan. Bahwa sesuai dengan Roma 10, firman itu dekat kepada kami. Yakni di dalam hati kami, dalam mulut kami. Dan biarlah itulah firman iman yang kami beritakan. Biarlah kerjaan kami memberitakan bukan perbuatan kami. Tapi perbuatan-perbuatan Allah yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Amin.
Ya, puji Tuhan, terima kasih atas hambanya Bapak Pendeta ya, Yusak Hendrias ya, Ferry ya, dari Batam. Kita juga berdoa buat Bapak ini. Saya tadi sudah banyak bincang-bincang. Kemungkinan Januari Pak ya, tahun depan Bapak ini akan tinggal di Amerika untuk melayani di sana. Haleluya, kita berdoa. Ya, dan mungkin cukup lama juga ya Pak ya, di atas 10 tahun. Iya. Jadi kiranya apa yang sudah diperkatakan itu, diimani itu dan menjadi kenyataan. Haleluya. Cuman satu lagi Pak ya, saya sampaikan juga cerita Bapak, iman Bapak ini. Bapak ini percaya bahwa dia akan Tuhan berikan pesawat. Haleluya. Haleluya. Dan juga menteri ya. Wah, ini iman-iman seperti ini luar biasa. Ya, kita topang di dalam doa karena Tuhan yang melakukannya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan ya. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Ajaib, sungguh ajaib, firman-Mu berkuasa selamanya. Dahsyat, sungguh firman-Mu berkuasa selamanya. Tiada yang dapat melebihi firman-Mu berkuasa di dalam hidupku. Katakan ajaib, sungguh ajaib. Haleluya. Ajaib, sungguh ajaib, firman-Mu berkuasa selamanya. Amin. Dahsyat, sungguh dahsyat, firman-Mu berkuasa selamanya. Tiada yang dapat melebihi firman-Mu berkuasa di dalam hidupku. Firman-Mu berkuasa di dalam hidupku. Firman-Mu berkuasa di dalam hidupku. Haleluya. Haleluya. Sebelum kita masuk di dalam doa, kami juga sampaikan bahwa pada minggu depan kita ulang tahun, perayaan ulang tahun Gereja GBK Hotel yang ke-5. Haleluya. Nanti kita beribadah satu kali ibadah saja, pukul 10 kita mulai ya. Jadi puji Tuhan. Nah, untuk hari ini ada persembahan-persembahan yang menyangkut ya ulang tahun. Ya, kita tutup hari ini yang terakhir ya. Kalau kita tergerak untuk menopang perayaan ulang tahun, karena di dalam perayaan ini ada bansos yang kita akan berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Saya kira demikian sekedar informasi ya. Mari kita satukan hati kita, kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami sembah dalam nama Yesus, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih di dalam ibadah kami sesi yang kedua ini. Kalau kebenaran firman-Mu telah meneguhkan kami Tuhan di dalam kuasa perkataan, firman iman itu. Dan biarlah kami sungguh-sungguh mengumandangkan, memperkatakannya. Karena kami percaya ketika kami memperkatakan, Engkau yang sanggup untuk melakukannya Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau berkati hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Yusak Hendrias Ferry Tuhan. Yang boleh hadir di tempat ini Tuhan, yang Kau utus di tempat ini. Untuk meneguhkan iman daripada setiap kami Bapa. Kami percaya Tuhan, perkara-perkara yang besar telah Engkau kerjakan lewat hamba-Mu ini. Banyak kesaksian hamba-Mu ini Tuhan yang telah membuktikan Engkau Allah yang ajaib.
yang bekerja dalam kehidupannya Tuhan. Kami rindu juga Tuhan Engkau pakai sebagai alat di tangan-Mu, menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada Tuhan, memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib lewat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat kehadiran hamba-Mu ini. Tuhan Engkau berkati terus Tuhan pelayanan hamba-Mu ini. Dan bagaimanapun Tuhan rencana hamba-Mu ini Tuhan, yang akan tinggal Tuhan di Amerika untuk memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang terus menyertainya Bapa. Engkau berkati keluarganya Tuhan. Kami serahkan Tuhan seluruh kehidupannya ke dalam tangan-Mu. Kehidupan keluarganya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau pakai keluarga ini menjadi alat di tangan-Mu untuk membesarkan nama Tuhan. Yesus Raja di atas segala raja yang berkuasa di sorga dan di bumi ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas ibadah kami Tuhan pada hari ini Tuhan. Biarlah setiap kami boleh berkata, kami berbeda sebelum beribadah. Dan sesudah beribadah kami membawa berkat yang berlimpah-limpah daripada-Mu. Kami juga berdoa untuk kota kudus Yerusalem. Mari kita memberkati kota kudus Allah Yerusalem. Salam Yerusalem. Diberkatilah kota kudus Allah. Diberkatilah puri-puri dan tembok-tembok. Diberkatilah air minum dan adonan. Biarlah nama Yesus ditinggikan di kota kudus Allah. Biarlah berkat Yerusalem turun atas negeri kami Indonesia. Berkat Yerusalem turun atas kota kami, kota Medan sekitarnya. Dan berkat Yerusalem turun atas umat Tuhan di GBI Kasih Karunia Hotel ini. Genapi janji-Mu Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk pihak tempat ini, manajemen dan pekerja di tempat ini Tuhan. Engkau berkati Tuhan usaha hotel ini Tuhan. Engkau buat berhasil dan beruntung. Berkati seluruh manajemen daripada hotel ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kalau sebentar juga kami akan memberikan persembahan Tuhan. Engkau lihat tangan-tangan yang memberikan Tuhan. Genapi janji-Mu, setiap orang yang menabur pasti menuai. Terima kasih Bapak, kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami ini. Biarlah tangan-Mu yang penuh kuasa itu memeteraikan berkat-berkat-Mu atas setiap kami. Mari kita arahkan hati kita kepada Bapa di surga, kita angkat kedua tangan kita. Pulanglah, bawalah anugerah dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Cinta kasih yang sempurna di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Serta persekutuan yang manis dan indah dengan kuasa Roh Allah. Itulah yang menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Bahkan sampai selama-lamanya. Kita percaya